Finish reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, terlebih dahulu ibu absen ya. Kelas 93 Afan, Alia, Atika, Aulia. Sebelum itu ada yang tidak hadir hari ini. Apa kabarnya? Sakit? Berapa orang? Dua. Yang sakit hari ini kita doakan semoga besok bisa hadir dan lekas sehat dan bisa lagi berkumpul dengan teman-temannya ya. Ibu hari ini akan memberikan materi tentang apa? Yaitu yang berkaitan kelola emosi. Tahu apa itu kelola emosi? Ya, mengendalikan emosi kita sebagai seorang pelajar. Pernah kan mengalami emosi? Pernah. Jadi sering ya tiap hari ya. Sama siapa aja terutama? Terus sama kan? Keluarga, sama kakak, sama ibu dan sama adik. Biasanya kalau yang sama teman itu apa? Jahit. Terus apa tanggapan kamu seandainya kamu tiba-tiba marah dijahilin sama teman? Bagaimana perasaan kamu? Apa dibalas? Atau diam saja? Atau dibalas? Dibalas? Balasnya gimana? Marah-marah? Kamu sedang lagi gak enak perasaannya. Seandainya kalau gak enak perasaannya, apa yang kamu lakukan? Biasanya sendiri. Kalau diajak bicara mau nggak? Nggak ya kan? Itu adalah cara mengelola emosi. Ini ada konsep pembelajaran tentang sel. Apa itu pembelajaran tentang sel? Definisi bahwa proses pembelajaran sosial emosional atau sosial emosional learning adalah proses belajar untuk mengenal, mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Itu yang dikatakan tentang konsep pembelajaran apa? Pembelajaran apa itu tadi? Sel. Lalu di sini ada peta sel awareness mengenali emosi. Tunggu ya, sebentar ya. Sebelum itu ada yang mau ingin ini adalah self awareness mengenali peta emosi. Inilah yang dikatakan dengan saat kita lagi berperasaan, kita lagi enak, lagi happy, lagi senang, lagi gembira, ya kan? Jadi di sini apa coba? Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Ya, dengan memahami peta emosi, kita setidaknya bisa mengamati perasaan kita bergerak dari suatu bagian emosi ke bagian lain. Mengamati emosi dan adalah langkah awal dari mengendalikan tindakan. Tanpa mengamati, kita akan bisa mengalami kesulitan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, kita akan bisa berdampak pada diri
ngajak berantem, jadi fatal berakibat dipanggil orang tua. Itu. Jadi di sini ada mengendalikan diri tentang memahami otak kita. Inilah reptil kenalin kendali. Inilah kendali yang harus kita kendalikan di dalam otak kita. Ya, seperti ada tangan. Ini tangan ya. Ini tangan. Seandainya kita lagi emosi, ini meluap. Kalau kalian emosi biasanya meluap nggak? Ya, amarahnya tinggi nggak? Tinggi. Jadi caranya reptil yang ada di dalam pikiran kita atau di otak kita, kita harus bisa mengendalikan. Misalnya seperti ini limbi ini tangan kita di sini. Ini masih agak sabar menghadapi teman yang menjahilin kita atau yang mengganggu kita. Seandainya kalau kita sudah limbi udah menggerak ke sini, ini berarti apa? Emosinya meluap. Ya, emosinya meluap. Kalau kita tutup seperti ini, digenggam, tangan ini digenggam, neokortex, akhirnya kesabaran kita, emosi kita menjadi lebih sabar. Jadi setiap siswa harus mempunyai neokortex seperti tangan digenggam. Emosinya meluap nggak kalau seperti ini? Tidak. Yang meluap tadi seperti apa tangannya? Ini. Kalau yang lebih sabar. Jadi kita harus seperti apa? Ini ya. Neokortex berarti kita harus sabar. Sekarang buka buku anak ibu semuanya. Seperti ini ya nanti jadinya ya nak ya. Reptil itu seperti kayak inilah meluap emosinya. Ini kan jika otak reptil itu kita simbolkan dengan maka saat kita marah maka sebetulnya sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Nih kalau marah sama-sama marah. Nah, jadi ibu meminta siswa untuk membuat self awareness tentang pengenalan peta emosi. Buat seperti ini ya, bundaran ini ya. Nah, bagaimana? Ini yang tangan tadi ya, yang ibu contohkan tadi, dan ini genggaman tangan yang limbi, neokortex itu tadi ya. Lalu kamu buat yang menurut anak-anak ibu semua bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Buat seperti ini ya, lingkaran tentang self awareness, pengendalian atau pengenalan peta emosi. Buat berapa ya? Sesuka hati anak ibu lah. Intinya minimal 5 atau yang berkaitan dengan seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentang perasaan kamu. Ya, bagaimana menurut anak ibu? Seandainya kalau kamu marah, suasana hati yang tidak menyenangkan, bagaimana perasaan kamu? Apakah apa yang kamu harus kamu hindari ketika kamu sedang di kertas satu lembar? Ya, membuat produk pilihan. Seperti ini ya, kalian buat nanti kalian buat dari seperti ini ya. Paham? Bagaimana caranya kalau anak-anak ibu semuanya lagi emosi, apa yang harus kalian hindari dan apa yang harus kalian lakukan ketika sedang emosi? Apakah kamu jago gimana? Kalau diajak kamu gimana? Gitu. Apa yang kalian lakukan kalau sedang emosi? Udah?
yang tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perasaan atau suasana hati. Gimana suasana hatinya kalau lagi emosi? Dan bagaimana tentang peta atau roda peta pengendalian emosi? Udah siap Aulia? Oke. Apa aja yang Aulia buat tentang pengelolaan atau peta pengenalan atau pengendalian peta emosi? Tentang menyendiri, ya, mendengarkan lagu, sholat dan berzikir, tidur sambil menonton video, nggak mau diajak bicara, curhat kepada orang tua, pengennya belanja terus, makan yang manis-manis contohnya kayak es krim. Terus makan itu ya, jadi pengennya makan es krim yang banyak ya kan? Iya, Itu ya kalau misalnya lagi emosi ya kan? Itulah cara mengenali peta emosi. Jadi anak-anak ibu harus tahu ya, yang ibu bilang tadi tentang neokortex, yaitu sebagai seorang siswa harus bisa mengendalikan emosinya dan bisa memahami bagaimana kalau kita cara mengatasi pas saat lagi emosi, ya. Itu yang dikatakan tadi tentang limbi, neokortex, terus tentang apa lagi tadi itu? Kortil, ya, gitu. Dan mungkin cuma itu saja yang sudah kita praktekkan tentang mengelola emosi, ya. Dan sebelumnya ibu berterima kasih kepada anak-anak